Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau begitu baik. Tuhan, Engkau sangat baik. Kami ada sampai dengan hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan hari ini di hadapan-Mu adalah ucapan syukur kami, korban syukur kami, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Oleh karena Engkau saja yang layak terima segala pujian, Engkau saja yang layak terima segala hormat dan kemuliaan untuk selamanya. Terima kasih, terima kasih. Dan kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu di hadapan tahta-Mu. Hanya ucapan syukur, hanya nyanyian syukur yang kami bawa. Hati kami limpah dengan syukur, mulut kami dipenuhi dengan pujian akan Engkau. Oleh karena setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, ya Allahku. Di hadapan tahta, di hadapan Raja, ku datang menyembah, ku datang memuja, membawa pujian, membawa sanjungan. Hanya Engkau yang layak, hanya Kau yang ku sembah. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian. Hanya bagi-Mu Tuhan kemuliaan. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian. Hanya bagi-Mu Tuhan kemuliaan, keagungan. Kami sembah Engkau Tuhan. Di hadapan tahta, di hadapan Raja, ku datang menyembah, ku datang memuja, membawa pujian, membawa sanjungan. Hanya Engkau yang layak,
Kau yang ku sembah. Hanya bagimu Tuhan segala pujian. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Hanya bagimu Tuhan segala pujian. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan, keagungan, kemuliaan, keagungan, kebesaran, kejayaan hanya bagimu. Hanya bagi Kau, hanya Engkau saja yang layak, hanya Engkau saja yang kudus, hanya Engkau saja yang suci. Bagimu kami persembahkan, bagimu kami naikkan syukur, bagimu kami bawa yang terbaik. Engkau Tuhan yang layak, Engkau Tuhan yang suci, Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. 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 Terpuji namamu, terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah Engkau dan ku puji Engkau. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang teragung Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih setiamu tidak berkesudahan dan anugerahmu terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, karena yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan hadirat-Mu dalam live streaming ini, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu yang dinyatakan, sehingga kami boleh merasakan kasih setiamu yang luar biasa. Tuhan, bawa kami senantiasa ada dalam hadirat dan kasih setiamu. Kami serahkan live streaming ini semuanya sepenuhnya dalam anugerah-Mu Tuhan, dan urapi hamba-Mu untuk memimpinnya, sehingga sungguh-sungguh live streaming mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Dalam nama di atas segala nama, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami sekali lagi sepenuhnya dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang kita bisa kembali ya berjumpa dalam live streaming with Pastor Ubaja. Ya kali ini saudara, kita sudah masuk bulan Desember. Ya Desember senantiasa nuansa Natal saudara, di mana-mana saudara. Ya dekor Natal di mana-mana, lagu Natal saudara. Saya percaya juga live streaming kita kali ini saudara
akan bernuansa Natal, dan saya percaya berkat Natal akan dicurahkan kepada setiap kita semuanya. Saya ucapkan selamat, bahkan selamat Natal saudara. Ya, sekalipun masih awal bulan, kepada setiap saudara semua yang mengikutinya lewat radio, lewat televisi, sosial media, saudara, lewat Facebook, Twitter, ya, dan yang lain-lainnya, saudara, lewat YouTube, saudara. Ya, sekali lagi diberkatilah saudara dengan anugerah kado Natal dalam kehidupan kita semuanya. Ya, senang kita terus bisa berjumpa. Saya rasa baik sekali kita pujikan lagi atau penyembahan yang ada kaitannya dengan Natal. Sehingga kita bisa menghayatinya, saudara. Sehingga sungguh-sungguh itu bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita pujikan atau sembah. Ya, ada kaitannya Natal. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih untuk anugerah yang besar Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
memuji-Mu, aku mau terus memuja-Mu, ya Allahku. Kau anugerah terbesar dalam hidupku, Engkau Yesus keselamatanku, karya-Mu yang ajaib bagiku. Ini persembahanku, segenap hidupku bagimu. Kami merenungkan kebaikan-Mu, kami merenungkan kasih setia-Mu, bahkan anugerah yang terbesar Tuhan, yang Engkau nyatakan bagi kami. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu, selain dengan mempersembahkan hati, hidup, dan yang terbaik hanya bagi Engkau. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Kau penasehat yang ajaib, Kau Bapa yang kekal, Kau Raja damai. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terbesar bagi kami. Terima kasih Yesus. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Oh, Kaulah Juru Selamatku.
Engkaulah Tuhanku, Rajaku. Ajar kami menyadari Tuhan, kasih setiamu yang sangat besar sudah kau berikan untuk kami manusia. Ajar kami menyadari, ajar kami menyambutnya, ajar kami menerimanya Tuhan. Karena ini merupakan anugerah yang sangat besar. Ini menjadi kado bagi setiap kami umat manusia. Kado yang tidak terhitungkan Tuhan. Ajari kami menyadari Tuhan, kado yang spektakuler ini. Sehingga sungguh-sungguh kami bisa mendapatkan saat kami masuk dalam bulan Natal. Saat kami merenungkan Tuhan, Natal, kisah Natal. Dan Tuhan urapilah hamba-Mu Tuhan. Oh, sampaikan firman-Mu sehingga kami disingkapkan, sehingga kami dibukakan hal yang ilahi yang ingin Kau katakan, yang ingin kami mengetahuinya Tuhan. Dan sungguh-sungguh biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu. Dan Tuhan, hati kami dijamah oleh Tuhan. Saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, kami lakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan kado terbesar yang sudah Tuhan siapkan saat-saat Natal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman bahkan sampai selesai dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, sekali lagi selamat hari Natal dan senang sekali kita bisa awali ya untuk bulan ini live streaming pertama merenungkan tentang kisah Natal. Saya tertarik atau tergerak, saya percaya ya Tuhan ingin memberikan kita firman tentang orang Majus yang sempat diberitahukan ya lahirnya Sang Juru Selamat, dan akhirnya dia datang, dia bawa kado dan dia mengalami kasih karunia yang luar biasa. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, dari mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, engkau Betlehem, ya tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah padaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, ya berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Ya, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingati dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri
melalui jalan lain. Saudara, ini kisah tentang orang-orang Majus dari Timur. Ya, salah satunya yang Tuhan berkenan memberitahukan mereka lahirnya Sang Mesias, saudara. Sehingga mereka bisa melihat, mengerti melalui bintang yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, saudara. Sehingga mereka ambil langkah, saudara, dari negeri yang jauh datang, saudara, sampai ke Bethlehem, saudara. Dan singkat cerita, saat mereka menemukan bayi Yesus Mesias yang dilahirkan, dikatakan mereka masuk menyembah Dia, berikan penyembahan, saudara. Lalu juga buka perbendaraannya, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Hanya singkat cerita, mereka pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita besar, pulang dengan anugerah yang besar, saudara. Nah, kisah ini saya rasa Tuhan berikan dalam hati saya, kita akan merenungkan tentang kado Natal. Sekali lagi tentang apa, saudara? Kado Natal. Ada kisah-kisah dalam Alkitab tentang Natal yang luar biasa, yaitu ada kado di saat Natal, saudara. Dan kado itu kado yang spektakuler sekali, kado yang luar biasa sekali, saudara. Yaitu yang pertama, kado dari Tuhan untuk kita manusia yang ada di muka bumi, saudara. Tuhan sedang memberikan kado yang luar biasa sekali, yang spektakuler sekali, yang bisa mendatangkan anugerah besar bagi setiap kita. Itu berita Natal. Karena telah lahir Sang Juru Selamat, saudara, bagi dunia ini, saudara, bagi setiap kita. Sehingga ada Sang Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita, yang bisa menyelamatkan kita dari setiap pergumulan dalam hidup ini, saudara, yang bisa mendatangkan keselamatan besar, saudara. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Jadi Allah memiliki kasih yang begitu besar, saudara, akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah yang sangat mencintai, Allah yang sangat mengasihi, Allah yang memiliki kasih yang begitu besar. Itu ada tindakan, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan, mengaruniakan, saudara. Karena sebenarnya kita tidak layak, maka dikatakan dikaruniakan, saudara, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Supaya setiap kita, saya, saudara semua yang mau percaya dengan anugerah Allah ini, dengan pemberian Allah ini, dengan kado Allah yang luar biasa, yaitu anaknya yang tunggal, yang dikaruniakan, kita tidak binasa, sampai nanti kalau meninggal masuk neraka, tidak, saudara. Melainkan boleh hidup yang kekal dalam surga, dalam kerajaan Tuhan. Saya percaya ini kado yang luar biasa, luar biasa, luar biasa. Karena setiap kita manusia sudah berbuat dosa, saudara. Dan upah dosa itu maut, saudara. Kalau kita meninggal, menghadap tata pengadilan, dan didapati dosa-dosa kita, maka banyak sekali, saudara, bisa akhirnya dijatuhi hukuman masuk neraka. Kalau sampai masuk neraka, itu penderitaan kekal yang tidak pernah berhenti, yang tidak habis-habisnya, yang tidak terkira, saudara, penderitaannya, saudara. Tapi kalau kita bisa dapat pengampunan, dapat jaminan, kembali ke surga, tidak binasa, dikatakan di sini hidup kekal di surga. Itu anugerah yang luar biasa, yang tidak terkirakan. Itu anugerah yang terbesar, saudara. Dan mendapat kasih karunia. Saya ajak kita semuanya menghayati yang pertama. Berita Natal adalah berita kasih karunia Allah, pemberian Allah, atau kado daripada Tuhan untuk setiap kita umat manusia di muka bumi. Aduh, yang luar biasa. Maka jangan sampai kita tidak mengerti. Maka jangan sampai kita
mengabaikannya. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang sudah disediakan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Saudara. Jadi itu sesuatu yang sangat penting sekali. Saya tidak tahu setiap saudara apakah sungguh-sungguh sudah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa, pemberian Allah yang luar biasa, anak Allah yang dikaruniakan kepada kita, sehingga melalui anak Allah kita mendapat pengampunan, kita mendapat keselamatan. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima kasih karunia Tuhan, saat ini, saat Natal sedang diberikan lagi kado dari surga, kado dari Tuhan yang luar biasa sedang datang, sedang diberikan pada setiap kita. Siapa saja yang menanggapinya, para gembala, gambaran orang-orang yang lemah, golongan bawah, saudara, yang masih begitu berat hidupnya. Waktu terima berita Natal, maka mereka datang, mereka bersukacita karena mendapatkan anugerah yang besar, sukacita yang besar. Saudara, orang-orang Majus, saudara, dapat kabar dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan melalui bintang, saudara. Mereka berani percaya, mereka bisa percaya, mereka datang ke Bethlehem, dituntun oleh Tuhan sendiri melalui bintangnya, saudara. Dan akhirnya mereka mendapat anugerah terbesar. Karena raja di atas segala raja sudah datang. Mereka bisa menyembah, mereka bisa ketemu, mereka bisa mendapatkan kasih karunia-Nya. Sehingga mereka pulang dengan damai sejahtera besar, dengan kasih karunia dan anugerah. Yang pertama sekali lagi, saudara, apakah engkau sudah menerimanya? Satu anugerah yang luar biasa, yang sudah disediakan, yang saat ini diingatkan lagi, yang saat ini diberitakan lagi, saudara. Kalau belum, sekali lagi, saudara, ambillah kesempatan. Saat saudara mendengar saat ini, kalau saudara buka hati dan saudara mau menerima kado terbesar dari Tuhan. Ya, anak Allah yang dikaruniakan pada kita. Melalui Dia kita dapat pengampunan atas semua dosa kita. Kita bisa mendapat keselamatan. Hidup yang kekal. Kata firman Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Saya berdoa supaya setiap saudara bisa mengerti. Supaya setiap saudara disingkapkan oleh Tuhan. Karena kalau disingkapkan oleh Tuhan, kita manusia sulit mengerti. Dibukakan, singkapkan oleh Tuhan. Bisa menyadari, Mesias datang, Juru Selamat datang, kado terbesar. Sehingga membawa kita bisa mendapatkan keselamatan. Jangan ditunda saat juga. Jangan disia-siakan. Saya percaya kalau saat ini kau menanggapinya, engkau dapat anugerah yang luar biasa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, saudara akan diputihkan seperti salju, seperti bulu domba. Saudara, dan sekalipun dosamu begitu kejam, karena dapat pengampunan kasih karunia, engkau enggak sampai masuk neraka kelak. Kalau meninggal, tapi tetap bisa kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Kembali kerajaannya, yaitu di surga, dapat hidup yang kekal, saudara. Jadi ambil langkah sungguh-sungguh, saudara. Itu pesan yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, yang saudara harus mengerti, saudara. Allah sedang memberi kado yang terbesar bagi setiap kita. Biarlah kita juga menjadi orang yang menyadari, orang yang tergerak. Bukan hanya Allah memberikan kado kepada kita, tapi biarlah kita juga tergerak. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan, kita juga memberikan kado, saudara. Yang pertama kita juga akan kado satu dengan yang lain, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Orang Majus ini, saudara, bukan hanya dapat kado dari Tuhan. Berita, raja di atas segala raja, Mesias Juru Selamat sudah datang. Mereka mengerti dan akhirnya mereka mendapatkan kado yang luar biasa ini. Tapi mereka juga menjadi orang-orang yang memberi kado. Sekali lagi, mereka menjadi orang-orang yang memberi kado.
Saudara, luar biasa sekali. Mereka memberikan kado penyembahan pada Tuhan. Mereka memberikan kado dari bendahara kekayaan mereka sendiri, saudara, yaitu emas, kemenyan, dan mur, saudara. Mereka juga orang-orang yang belajar seperti yang Tuhan lakukan. Mereka juga memberi kado. Mereka juga memberi kado. Saya juga dorong pada saudara juga menjadi seorang pemberi. Allah seorang pemberi yang luar biasa. Ya Bapa di surga, Tuhan Yesus pemberi yang luar biasa. Biarlah kita anak-anaknya juga belajar ya menjadi seorang pemberi. Dan saya percaya itu anugerah yang luar biasa sekali. Di mana-mana bulan Natal ini sedang didorong kita belajar bisa memberikan hal-hal yang terbaik. 2 kali Miracle Net, saudara, sebelumnya saya dorong. Ayo belajar melakukan sesuatu kebaikan, saudara. Tabur kebaikan, tabur kasih. Supaya orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Saudara. Itu ya punya arti yang sama, saudara. Kita juga, saudara. Bulan Natal ini apalagi khususnya kita juga belajar memberi. Dan itu menjadi kado yang luar biasa bagi banyak orang. Yang pertama kepada sesama kita, saudara. Iya, saya juga bersyukur, saudara, ya di mana-mana orang mulai belajar. Ya kita yang di Solo, saudara, ada perayaan Natal ya bersama. Ya kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, se-Surakarta, se-Solo, saudara. Dan tahun ini karena kairos Tuhan, kita Solo juga dapat anugerah yang luar biasa. Karena ya di jalan utama dari depan balai kota terus saudara sampai jalan utama dipasang ornamen Natal, saudara. Ya ada pohon Natal, ada Santa Claus, ada banyak ornamen Natal, saudara. Ya baru kali ini saudara di kota kita, di kota Solo, ya Tuhan berkati sehingga kita bisa merayakan Natal dengan sukacita besar, sukacita penuh, saudara. Kalau saudara di Solo, saudara bisa lihat lah, saudara, luar biasa sekali. Ada banyak ornamen Natal, saudara, dan luar biasa. Gereja kita juga digerakkan, saudara, juga ya pasang pohon Natal. Bahkan kita diminta yang menjadi masternya, yang paling besar gitu, saudara. Kita support saja, senang karena saatnya untuk membagi, saudara, berkat. Saudara bisa lihat foto, gambar, ya gimana ya di tempat ya jalan utama kota Solo memberikan. Ya kali ini, saudara, ya Natal bersama itu, saudara, temanya adalah Spirit of Loving Other. Artinya semangat saling mengasihi, selamat saling memberi gitu, saudara. Ya itu luar biasa, sedang dibangkitkan semangat, saudara, untuk saling mengasihi, selamat, saling memberi hal yang baik. Seperti Tuhan sudah memberikan kado yang terbaik, kita belajar memberikan, saudara, sedapat mungkin untuk sesama yang terbaik, saudara. Ya hari Kamis yang lalu, saudara, ya senang sekali. Ya kita ya ada Natal. Kalau saya diminta melayani Natal untuk pelayan Tuhan ibadah jam 7 malam, minggu jam 7, saudara. Wah, saya lihat mereka semua antusias, semangat, saudara. Ya semua bergembira, bersukacita. Ya bahkan ada roll kadonya juga, saudara. Ya semua sedang mikirkan itu, saudara. Ya sebetulnya saya juga harus datang juga di balai kota. Karena saat itu sedang doa untuk pembukaan. Karena tanggal 1 ornamen Natal mulai lampunya dinyalakan. Ya maka setelah selesai saya ajak pelayan-pelayan Tuhan yang selesai merayakan Natal ke sana ikut memeriahkan, saudara. Itu ada foto-foto saya dengan anak cucu, dengan pelayan-pelayan Tuhan. Sempat berfoto di sana sama. Bersyukur pada Tuhan. Karena segala kasih karunia-Nya
bersukacita karena kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Dan kita doakan pemerintah kita doakan wali kota kita, saudara. Kita doakan ya sungguh-sungguh bangsa kita, saudara. Sehingga berkat Natal, saudara, menjadi berkat yang besar bagi bangsa kita tercinta Indonesia, saudara. Bagi setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita doakan bersama-sama, kita mengucap syukur, saudara. Nah itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, lalu saudara, hari Sabtunya ya ada kegiatan donor darah, saudara. Saya juga lihat itu satu semangat saling mengasihi, saling memberi, mempersembahkan. Ya darahnya jadi kado Natal untuk sesama, saudara. Saya juga datang, saudara. Saya juga memberikan ya darah untuk donor, saudara, pada saat Natal. Dan saya kesempatan bersama-sama ya Pak Rudi, ya wali kota kita sebelumnya, saudara. Ya kita bersama-sama jadi donor bersama-sama. Kita bersukacita, saudara. Bisa berbagi, saudara. Ya bisa ya mempersembahkan sesuatu yang bisa kita lakukan, saudara. Ya sehingga ucap syukur banyak juga, saudara. Ya hamba Tuhan ada, ya pejabat, ada tentara, Tuhan. Ya ada banyak juga hamba Tuhan yang lain, pelayan Tuhan yang lain, saudara. Itu luar biasa sekali. Semua tergerak saling mengasihi, saling memberkati, saudara. Bahkan saya diberkati lagi waktu saya sana, ya minta ambil nomor urutnya, Tuhan berkati lagi. Dengan nomornya cantik 222 gitu, saudara. Saya percaya itu juga kado, saudara. Waktu kita melangkah, kita nanggapi, Tuhan juga berkarya berkati. Saya dorong setiap saudara, bulan Natal, ayo bagi, saudara. Tuhan beri kado yang terbesar, kita terima. Lalu juga biarlah kita belajar, saudara. Ya berbagi kasih, ya terus jadi berkat juga. Ya, lakukan sesuatu yang baik sehingga mendatangkan kasih karunia. Di gereja kita juga banyak ya perayaan Natal, di komsel-komsel, perayaan Natal, di mall-mall, saudara. Ada banyak sekali, saudara. Bahkan juga ada lomba selamatkan jiwa, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, semua jemaat yang keluarga Allah ikuti lomba selamatkan jiwa. Saudara, itu anugerah yang luar biasa, belajar mempersembahkan sesuatu. Kita di gereja juga tergerak untuk saling membagi, yaitu lumbung keluarga Allah peduli, saudara. Jadi barang-barang yang sudah ya di rumah kita yang tidak kita pakai lagi, pada itu sangat dibutuhkan orang lain, kita bisa kumpulkan, kita bisa salurkan. Sehingga menjadi berkat saling membagi. Saudara juga bisa ikut ke gerakan ini. Saudara juga bisa yang membutuhkan sesuatu bisa hubungi tanggal 15 Desember. Ada hal yang baik yang kita lakukan semua. Sekali lagi, saudara, untuk bisa saling membagi, saling mengasihi. Tuhan berikan kado yang terbesar bagi kita. Kita belajar juga, saudara, menjadi seorang pemberi. Seperti Bapak kita di surga. Sehingga Natal penuh dengan kasih. Sehingga Natal penuh dengan saling memberi. Saling mengasihi, saudara. Saling memaafkan, saudara. Natal penuh dengan suasana-suasana surga di dunia ini. Ya, kasih karunia anugerah yang luar biasa. Lakukan, saudara. Seperti saya kata, lakukan sesuatu yang baik. Saudara bisa ya jadi berkat di mana-mana melalui berita Natal. Perlu diberitakan, tapi perbuatan kita itu berita yang luar biasa sekali, saudara. Ya, kepada sesama yang pertama lakukan. Pertama untuk keluarga, saudara. Bila perlu berusaha doa dengan Tuhan, aku mau beri kado keluargaku, pasanganku, anakku, orang tuaku, gitu, saudara. Oh, di komselku. Oh, aku mau beri kado bagi gerejaku, gitu, saudara. Itu satu yang luar biasa, saudara. Saling memberi. Saya percaya itu nafas Natal yang luar biasa. Mendatangkan sukacita besar. Damai
ya surga turun di atas bumi, saudara. Ya, saling membagi ya kado pada sesama. Yang berikutnya, yang kedua, yang terpenting adalah kado untuk Tuhan. Dia sudah memberikan segalanya, anaknya yang tunggal, sehingga kita sudah dapat kasih karena diselamatkan. Itu kado yang tidak terkirakan, saudara. Ya, kalau kehilangan keselamatan hancur habis. Tuhan sudah selamatkan. Ya, apakah kita ya bisa nyadari? Karena seringkali banyak orang tidak berpikir, saudara, bagaimana juga saat Natal kita mendapatkan anugerah besar, ya, dapat kado terbesar, ya, kadang-kadang tidak menyadari, tidak tergerak memberikan sesuatu untuk Tuhan. Saya ajak saat ini belajar seperti orang Majus. Mereka dapat kado terbesar, diberitahu oleh Tuhan melalui bintangnya. Mereka melangkah dan sungguh-sungguh temukan Mesias dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak tinggal diam. Mereka memberikan apa? Yang pertama, penyembahan kepada Tuhan. Mengakui dialah Allah. Dialah Sang Juru Selamat dunia. Dia yang menyelamatkan kita. Memberikan penyembahan. Saudara, sujud sembah Tuhan. Tinggikan dia. Akui kebesarannya. Ucapkan syukur terima kasih pada Tuhan. Tapi juga dikatakan ya para gembala membuka perbendaraannya. Kekayaannya. Saudara. Lalu mempersembahkan. Saudara. Di situ tulis emas, kemenyan, dan mur. Apa artinya emas, kemenyan, dan mur? Emas bisa berbicara tentang barang-barang berharga yang kita miliki. Ya, bisa berbicara tentang pemberian yang berharga dari kekayaan kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Apakah saudara tergerak? Tapi itu orang Majus, saudara. Mereka orang diberkati luar biasa, mereka belajar membalas berkat, ya, emas, barang-barang yang berharga yang kita miliki, ya, untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kemenyan, saudara. Kemenyan zaman dulu adalah juga untuk pemujaan, untuk penyembahan, saudara, untuk ibadah lah gitu, saudara. Ya, persembahkan hidup kita ibadah. Ya, apalagi Desember. Kalau selama ini belum ibadah sungguh-sungguh, saudara. Sekarang berikan ibadahmu. Oh, jangan ya lubang-lubang, saudara. Terus dengan setia ibadah pada Tuhan. Dengan setiap melayani Tuhan. Kemenyan, pemujaan, ibadah yang terus-menerus, saudara. Kekayaan kita. Lalu ibadah kita, pemujaan kita, doa-doa syafaat kita. Penyembahan kita, saudara. Untuk Tuhan. Lalu mur. Mur ini ya seringkali kalau orang meninggal ya dirempah-rempahi, diberikan juga mur. Gambaran apa? Seluruh hidup kita sampai kematian kita. Jadi terus menerus, bukan dulu pernah, sekarang tidak, jangan. Dulu pernah, sekarang masih, tapi yang akan datang tidak, jangan. Dulu engkau menyembah Tuhan. Dulu engkau mempersembahkan kekayaanmu, talentamu, kedudukanmu, ya, kepandianmu untuk Tuhan, kekayaanmu. Engkau ibadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Selamanya sampai satu hari dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Saudara, seumur hidupmu, seluruh hidupmu, sampai selama-lamanya, saudara. Saya percaya itu persembahan yang luar biasa yang sempat dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur. Biar itu juga menjadi salah satu contoh kita. Tiga kekayaan yang sudah Tuhan berikan pada kita, itu bisa kita pakai untuk memberikan kado pada Tuhan. Kedua, saudara, ibadah kita, penghormatan kita, pelayanan kita, bisa kita persembahkan pada Tuhan, saudara, untuk ibadah. Ya, untuk gereja Tuhan. Yang ketiga, selamanya sampai akhir hidup kita. Ya, mur itu tetap berbicara
Sehingga waktu meninggal pun mengharumkan nama Tuhan. Saudara, senantiasa. Dan itu akan menjadi persembahan yang luar biasa. Ya, khususnya saudara, dari hati. Persembahan seperti ini yang luar biasa adalah dari hati kita. Lalu seluruh hidup kita. Dan kalau saudara bisa tangkap, saudara melangkah seperti yang dilakukan orang Majus. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup. Banyak orang kadang-kadang salah. Memberikan pada Tuhan sisa hidupnya saja. Yang lain dipakai untuk foya-foya. Yang lain dipakai untuk nikmati diri sendiri. Setelah itu baru sisa hidupnya. Saat sudah tidak berdaya lagi, sisa hidupnya. Sudah, waktu sedang kuat, biarlah untuk Tuhan. Jangan hanya setelah tidak berdaya. Waktu sedang kaya, pakailah untuk Tuhan. Jangan setelah habis-habisan. Waktu saudara punya kedudukan yang Tuhan berikan, pakailah Tuhan. Jangan hanya sisa. Hormati Tuhan. Dia sudah memberikan yang terbaik. Berilah yang terbaik. Maka Tuhan akan lakukan. Bahkan balik yang terbaik untuk setiap kita. Ya, jangan kita salah. Jangan kita saudara hanya mikirkan hidup kita. Saatnya ya Tuhan sudah memberikan anugerah yang spektakuler. Saatnya juga kita belajar. Ya, yang terbaik. Yang sudah mendatangkan kasih karunia pada kita. Maka Tuhan akan lihat yang terbaik. Dan Natal ini akan mendatangkan anugerah yang luar biasa dalam hidup saudara. Hidup saya seperti orang-orang Majus ini. Ya, saudara koreksi diri. Ambil kita koreksi sebab kadang-kadang seperti itu. Saya rasakan ini waktu yang luar biasa. Kita menghayati kado yang spektakuler yang sudah menyelamatkan kita. Dan saatnya kita dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi sesama. Apalagi belajar membalas cinta kasihnya Tuhan. Biar makna ini punya, Natal ini punya makna yang luar biasa. Kita pujikan satu pujian dan kita akan datang pada Tuhan. Bawa kado kita di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah Biar dengan jujur kita ambil keputusan dan katakan kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Hanya yang terbaik untukmu Tuhan. yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ini yang kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Karena hari ini kami disadarkan
Engkau sudah memberikan yang terbaik, anak-Mu yang tunggal Tuhan. Oh, Kau berikan, Kau karuniakan pada setiap kami, Kau korbankan Tuhan, sehingga kami bisa mendapat yang terbaik, sehingga kami bisa dapat pengampunan dari dosa kami yang bisa menghancurkan hidup kami, yang bisa merusak total, tapi dapat pengampunan, bahkan keselamatan Tuhan. Oh, yang terbaik Kau berikan pada kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan. Jadi seorang pemberi seperti Engkau untuk sesama, untuk keluarga kami Tuhan. Oh, untuk semua orang, untuk gereja-Mu Tuhan. Lebih lagi untuk Engkau pribadi Tuhan. Ajar kami seperti Tuhan orang Majus Tuhan, yang datang untuk menyembah Engkau. Oh Tuhan, untuk menghormati Engkau. Lalu persembahkan dari perbendaharaan kami yang terbaik, yaitu emas Tuhan. Kekayaan kami Tuhan, Kau pakai untuk memuliakan Engkau. Oh Tuhan, juga kemenyan, hidup yang penuh ibadah, hidup yang penuh pemujaan, hidup yang penuh penyembahan senantiasa bagi Engkau Tuhan. Oh Tuhan, bahkan sampai akhir hidup kami, biarlah hidup kami sampai akhir hidup kami memuliakan Engkau Tuhan, berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sedang berikan kesempatan yang luar biasa untuk Natal ini. Bahkan Tuhan, kami percaya Natal kesempatan banyak bawa Tuhan jiwa sebagai kado yang paling berharga bagi Tuhan. Oh Tuhan, tahun ini juga Engkau berikan kesempatan membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Ajar setiap kami Tuhan, oh juga ambil bagian memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sehingga oh Tuhan, penuai dibangun Tuhan, sehingga banyak orang bisa dituai, diselamatkan. Itu yang menyukakan, itu yang membuat hati-Mu paling disukakan, karena banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kerinduan kami, urapi, berikan kemampuan pada setiap kami, tuntun kami Tuhan. Dan sungguh-sungguh Natal ini merupakan Natal yang luar biasa bagi setiap kami. Kairos Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kairos ya untuk gereja Tuhan, untuk gereja yang Kau percayakan. Oh, untuk setiap kami, untuk keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Hamba-Mu juga doakan setiap doa-doa jemaat yang sudah dikirim, setiap doa yang saat ini sedang dipanjatkan di hadapan-Mu. Sekali lagi biar yang sakit disembuhkan Tuhan. Oh, sehingga bisa pakai hidup kami sekali lagi membalas cinta kasih-Mu Tuhan untuk sesama, untuk Engkau pribadi lebih lagi. Tuhan, yang kekurangan berkati supaya kami jadi berkat. Tuhan, yang jalan putus buka jalan, karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, mereka yang butuh mujizat berilah mujizat. Yang butuhkan pasangan hidup berikan pasangan terbaik, sehingga ibadah bersama dan melayani bersama berbuah lebih lagi dalam kesatuan. Mereka membutuhkan anak, beri anak yang terbaik Tuhan, anak yang memuliakan, yang berguna, yang Kau kasih Tuhan. Apapun yang didoakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu doakan, dan Kau yang menjawab. Bahkan Kau menjawab lebih daripada yang bisa didoakan, yang bisa diminta. Kado terbesar, kado yang spektakuler untuk bulan Desember. Dan sungguh-sungguh Tuhan Kau berikan setiap kami. Dan tahun ini Kairos-Mu datang atas bangsa kami, kado yang luar biasa Kau berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Terima kasih. Amin. Ya saudara, senang sekali kita sudah dengar renungan Natal. Saya percaya itu rema saudara. Ayo belajar. Ini saatnya ya Kairos untuk bangsa kita Indonesia. Ini saatnya Tuhan ingin pakai setiap kita anak-anaknya. Pakai saya lebih lagi, pakai saudara lebih lagi. Biarlah kita menjadi alat berguna. Banyak orang ditolong juga diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Orang lihat kemuliaan, terang kasih Tuhan. Orang berbondong-bondong datang. Saudara menjadi bagian yang dipakai Tuhan. Ya,
Selamat hari Natal. Kita akan ketemu hari Jumat, saudara. Ya, saya sedang ada di perjalanan, saudara, ke Nigeria. Saya sedang berusaha, ya, berdoa. Saya akan, ya, kalau bisa masuk di dalam tayangan Miracle Net Jumat itu, saudara. Tapi yang pasti saya akan doakan, saudara, semuanya yang sedang mengikuti, ya, saat saya ada di Nigeria, ya, sedang mengunjungi gereja yang luar biasa, yang terbesar, yang saat ini Tuhan bangun, saudara. Ya, jutaan orang. Waktu KKR, waktu saya datang sebelum COVID, itu 16 juta orang yang ikuti di sana, saudara. Saya percaya, banyak mungkin orang diselamatkan, itu menyukakan hatinya Tuhan. Biar spiritu transfer ke bangsa kita Indonesia. Jutaan orang diselamatkan. Ya, bahkan saya percaya di bangsa kita puluhan, ratusan juta. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu Jumat, bahkan Sabtu Minggu. Ya, ingat pagi ada mesbah doa pagi juga. Tuhan berkati.